Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Makna la ilaha illallah yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Itu maknanya, bosku. Ya, itu maknanya. Tidak ada yang berhak diibadahi di bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sembah Allah itu sama saja, hanya perbedaan adalah nama-nama saja, bukan seperti itu. Jangan dibolak-balik dan jangan dibodohi orang. Kalau kamu yang sesat, ya sesat sendiri saja, nggak usah ajak-ajak orang lagi ikut sesat begitu. Di laut, ayo. Hasilnya, jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah 525 keras kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi siapa Dr. Ar-Razi Hashim, yang mana dia mau membodohi lagi umat Islam terkait dengan kalimat la ilaha illallah, terkait dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siap apapun yang kamu sembah, pada dasarnya itu kamu sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya dokter yang jahil, juhal, murakkab, bodoh paling bodoh di atas kebodohan yang bertingkat-tingkat. Terjemahkan saja seperti itu, sahabat Lampai Channel. Subhanallah. Seorang kelas dokter kok seperti begini cara dia memahami terkait dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih hebat ini ya. Masih hebat Abu Jahal kalau seperti begini. Abu Jahal tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia tahu apa makna la di situ. Ya, dia tahu dia paham terkait dengan makna la di situ. La di situ adalah nafilul jins, menafikan segala bentuk ibadah. Ya, tidak ada peribadatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mau membahas Ar-Razi Hashim ini tentang la ilaha illallah, bahwasanya apapun yang kita sembah di bumi pada dasarnya kita sembah Allah. Itu satu kebodohan, ya, pemutarbalikan kebodohan terhadap kebodohan yang lainnya. Saya tidak berpanjang lebar, sahabat Lampai Channel, antum saksikan. Ini suatu bentuk kekufuran ini, ya, suatu bentuk kekufuran. Begitulah kalau orang sudah tinggi sekolahnya, ya, bukan semakin pintar, semakin ayolah kita saksikan. Nanti antum sendiri yang menerjemahkan, yang melanjutkan call saya tadi. Hayya. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Apa kata Imam Al-Taila? Jika engkau tidak sadar dalam keadaan sehat, Allah akan menyadarkanmu dalam keadaan sakit. Jika kamu tidak sadar dalam kesuksesan, Allah akan bikin sadar kamu dalam keadaan gagal. Pilih mana, ayo? Pasti pilihnya yang enak. Ya, tapi ini akan terjadi semua sama kita. Orang yang nggak terima, ganti Tuhan aja. Berani nggak ganti Tuhan? Wah. Ganti Tuhan nggak bisa. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Tapi nyembahnya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Gak usah ke agama lain. Orang Islam aja nyembah Allah yang ada cuma bab rezeki doang. Jadi kalau sholat mintanya cuma rezeki. Berarti dia cuma nyembah Allah dalam satu hal, bab rezeki. Ada teman saya rezekinya lagi oke, terus nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Jawabannya sederhana, gue lagi gak butuh Allah. Itu saya dengar langsung, ya. Kekufuran ini, sahabat. Ada juga yang sudah doa dan dia merasa sudah doa dan nggak dapet. Emang Allah siapanya dia atur-atur ya? Ya, sahabat Lampai Channel, bagaimana tanggapannya antum itu, sahabat Lampai Channel? Subhanallah, ini suatu pembodohan kepada umat. Ini orang yang sesat namanya, ya, sesat. La ilaha illallah tadi dikatakan apapun yang kita sembah di bumi ini pada dasarnya kita menyembah Allah. Ya, kita menyembah Allah. Tidak usah pada agama lain, agama Islam saja kita sendiri. Ada yang menyembah Allah dengan zikir, itu bukan menyembah, tapi dia berzikir, ya,
dia meminta rezeki, itu bukan beribadah, itu dia bukan menyembah, tetapi dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia zikir, ya, bab zikir, bukan bab sembah, beda ya, bab seperti itu. Kemudian terkait dengan la ilaha illallah, saya katakan tadi di awal, Abu Jahal itu ketika Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy di Makkah, di Ka'bah, dia mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihun, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat. Ya, mereka tidak mau, aja'ala alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Di dalam Al-Qur'an kan seperti begitu. Ya, jawaban mereka Allah sebutkan, ya. Ya. Mereka mengatakan, apakah kita akan menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi ilah yang satu? Ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Ya, sesuatu yang sangat menakjubkan. Mereka tidak mau beribadah. Kenapa? Karena mereka paham apa arti la di situ. La di situ adalah la nafilil jins, menafikan segala bentuk ibadah. Maka kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, harus patung-patung yang kurang lebih 365 patung yang berada di dalam maupun di luar Ka'bah harus dihancurkan. Ya, harus dihancurkan. Maka kalau si Ar-Razi tadi mengatakan makna la ilaha illallah yaitu tiada Tuhan selain Allah, itu bukan itu maknanya. Makna la ilaha illallah yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, itu maknanya bosku. Ya, itu maknanya. Tidak ada yang berhak diibadahi di bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu penamaan saja yang sembah Allah itu sama saja, hanya perbedaan adalah nama-nama saja, bukan seperti begitu, ya. Itu bukan seperti begitu. Jangan dibolak-balik dan jangan dibodohi orang. Kalau kamu yang sesat, ya sesat sendiri saja, enggak usah ajak-ajak orang lagi ikut sesat begitu. Ya, bagaimana mungkin ya orang yang menyembah kepada patung sana, patungnya Yesus lah, patungnya itu dikatakan Allah juga, hanya beda-beda nama saja. Ya, orang yang menyembah, yang meminta kepada kuburan, beribadah kepada patung, dikatakan juga itu Allah, hanya beda namanya batu. Ya, subhanallah. Sana menyembah kepada pohon, itu juga Tuhan, hanya bedanya saja pohon. Seperti begitu, hanya perbedaan nama. Subhanallah, jahil juhal murakkab. Ya, itulah sahabat dan pacarnya, kalau Allah sudah sesatkan kepada seseorang, maka tidak ada yang mampu memberinya hidayah. Dan siapa yang Allah memberinya hidayah, maka tidak ada pun manusia di muka bumi ini, walaupun mereka bersatu padu untuk menyesatkannya, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Seperti itulah kalau Allah memberikan kita hidayah. Alhamdulillah Allah berikan kita hidayah. Maka syahidnya adalah makna la ilaha illallah itu bukan tiada Tuhan selain Allah, bukan itu maknanya. Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, itu maknanya, ya. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Ar-Razi tadi mengatakan itu keliru, itu salah fatal, itu seperti itu, ya, salah fatal. Jangan seperti begitu. Walaupun kita sudah sekolah tinggi, banyak pengikut, sembarang saja yang disesatkan oleh kasihan itu begitu banyak. Dan nanti ya, ini orang-orang yang seperti begini, subhanallah, ya, menyesatkan. Perlu kita luruskan sahabat Lampa Channel, ya, perlu kita luruskan hal-hal yang begini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Sebelum kita saksikan aja pembahasan ya ini, ya, antum saksikan juga secara keseluruhan dan antum komentar-komentar yang baik-baik saja. Adapun dasar saya berkomentar yang saya katakan tadi jahil juhal murakkab, itu hak saya katakan kepada orang-orang seperti begitu untuk kita, ya, rendahkan saja orang-orang yang menyesatkan orang. Bagaimana orang yang menyesatkan kamu ikuti, ya, enggak usah seperti begitu, ya. Itu mungkin sahabat Lampa Channel. Semoga Allah merahmati kita. Subhanallahi bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.